Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Adi dari Inside Chamber. Sekarang kita sampai pada pembelajaran 6, halaman 151 ya. Nah, untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Link dari playlist ini ada di bawah di kolom deskripsi atau langsung saja tab channel Inside Chamber. Begitu masuk ke dalam channel, playlistnya adalah kelas 3 buku tematik ya, untuk dapatkan playlist ini. Oke, kita akan bahas pembelajaran 6 sekarang. Ayo membaca. Perhatikan gambar berikut ya. Ini adalah gambar seorang nenek ya, kelihatannya turun dari bus ya. Dan nenek tersebut mau kemana ini? Mau ke masjid mungkin ya, dari gambarnya ini. Kemudian ada seorang anggota pramuka yang membantu nenek menyeberangkan ya, dan mengantarkan. Oh, kelihatannya bukan ke masjid ternyata ya. Kita lihat agak kecil tulisannya, Perumahan Lestari. Ternyata nenek mau ke Perumahan Lestari. Ya, oke. Nah, ini kebetulan saja lewat ada rambu-rambu masjid ya. Buatlah cerita sesuai dengan urutan gambar, kemudian jawablah pertanyaan sesuai gambar. Ya, jadi ini nenek. Nenek siapa ini namanya? Nenek gitu aja ya. Ya, nenek baru saja ingin mengunjungi cucunya mungkin ya. Ya, seorang nenek ingin mengunjungi cucunya. Ya. Seorang nenek ingin mengunjungi cucunya naik bus ya. Seorang nenek ya, nenek ya. Seorang nenek turun dari bus ya. Seorang nenek turun dari bus ya. Ya. Nenek tersebut berjalan sendiri ya, menuju ke perumahan ya. Nenek tersebut berjalan seorang diri ya, menuju perumahan. Nah, kebetulan ini siapa kira-kira? Benny mungkin ini ya. Kebetulan Benny ya, kebetulan ya, seorang anggota pramuka ya, Benny ya. Kebetulan Benny pulang dari kegiatan pramuka. Kebetulan Benny ya melihat kebetulan Benny sepulang dari kegiatan pramuka, melihat nenek tersebut ya, ingin menyeberang ya. Benny langsung menghampiri nenek dan membantu ya, nenek untuk menyeberang jalan ya. Benny menghampiri nenek tersebut. Nenek tersebut dan nenek tersebut dan membantu nenek menyeberang ya. Benny juga mengantar nenek tersebut ya. Benny juga menemani nenek ya, dan mengantarnya ke perumahan ya. Benny juga ya membantu menemani nenek ya, nenek sampai ya dalam perjalanan ke perumahan. Dalam perjalanan ke perumahan ya,
Keperumahan. Keperumahan. Ya. Oke. Perumahan apa? Perumahan Lestari. Keperumahan Lestari. Ya. Nah, seperti itu ya. Apa saja rambu lalu lintas yang kamu lihat dari gambar tersebut? Ya, di gambar di sini kita melihat rambu tempat masjid, ya, rambu rambu tempat penunjuk masjid, ya. Rambu apa istilahnya itu? Sebentar, di sini ada istilah-istilahnya tadi ya. Rambu peringatan, rambu petunjuk ya, rambu petunjuk perintah, rambu jalan licin, rambu petunjuk ya, rambu petunjuk masjid, ya, rambu petunjuk masjid istilahnya. Ya, rambu petunjuk masjid sampai mana tadi? Sini ya, rambu petunjuk masjid, petunjuk masjid. Terus ada juga rambu penyeberangan jalan, ya. Rambu penyeberangan jalan, penyeberangan jalan. Terus kemudian apalagi? Ada dua saja ya. Petunjuk perumahan. Ya, papan petunjuk perumahan. Kalau di sini istilahnya apa? Rambu petunjuk ya. Rambu petunjuk perumahan. Rambu petunjuk perumahan. Ini, yang ini ya. Ini yang penyeberangan jalan dan ini adalah rambu petunjuk perumahan. Nah, seperti ini ya. Sampai ke rumah yang dituju. Rambu petunjuk perumahan. Rambu petunjuk perumahan. Apa saja hal yang perlu diperhatikan saat menyeberang jalan? Ya, kita sebaiknya menyeberang ya di zebra cross atau jembatan penyeberangan kalau ada. Jembatan penyeberangan, ya, bila ada ya, bila ada. Bila tidak ada ya, sebelum menyeberang, baik ada maupun tidak sebenarnya ya, terutama zebra cross ya, sama yang tidak ada. Kalau jembatan penyeberangan lebih enak saja ya. Kita harus menoleh ke kiri dan ke kanan. Kita harus menoleh ke kiri dan ke kanan untuk memastikan aman untuk menyeberang. Kita pastikan aman, ya. Nenek mengucapkan terima kasih karena telah dibantu. Nenek juga memberikan sebungkus makanan tradisional. Makanan tradisional itu empek-empek. Wah, nenek dari Palembang rupanya ini. Empek-empek berasal dari kampung halaman nenek. Masih banyak contoh makanan tradisional lainnya. Contoh kue tradisional lainnya adalah undi-undi. Nah, ini undi-undi isinya kacang. Nah, ada klepon. Ini adalah undi-undi. Undi-undi. Ini khas ya, khas Jawa. Nggak tahu ya daerah lain. Yang jelas ini khas jajanan pasar orang menyebutnya ya. Ini di daerah Mojokerto banyak sekali penjual onde-onde. Kalau di Jawa Timur loh ya, di sekitar Surabaya. Kalau ini di daerah Gempol, nah ini pusatnya Klepon, ya, Klepon. Nah, dodol, nah, ini dodol. Nah, orang menyebutnya juga jenang, ya. Ada serabi, kalau serabi Jogja ini. Serabi, ada kue lapis. Disebut kue lapis karena berlapis-lapis. Ya.
Apakah kamu dan teman-temanmu suka kue tradisional? Wah, suka banget. Perhatikan diagram makanan tradisional yang disukai anak-anak. Kue tradisional yang disukai oleh 50 orang. Nah, ini adalah tabelnya. Undi-undi disukai oleh 40 orang. Wah, banyak yang suka undi-undi ternyata ya. Nah, di sini sampai tanda 40. Ya. Klepon disukai berapa orang? Disukai ya, di tengah-tengah antara 30 dan 20, di tengah-tengahnya sini berarti ini disukai 25 orang. Ya, klepon ini disukai 25 orang. Dodol disukai 5 orang. Sampai segini aja ya. Separuhnya berarti 5 orang. Serabi disukai 35 orang di tengah-tengahnya ya. 35 orang. Dan kue lapis, banyak yang suka kue lapis. Sampai di sini 50 orang, sampai 50 orang. Jadi semuanya suka kue lapis 50 orang ini. Ya. Jadi kue tradisional yang disukai 50 orang semuanya suka kue lapis. Ya. Kita akan lanjutkan. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan diagram tersebut. Berapa banyak anak yang menyukai serabi? Ya. Anak yang menyukai serabi, kita lihat di sini sudah kita hitung 35 anak. Ya. 35 anak. 35 anak. 35 anak. Berapa banyak anak yang menyukai klepon? Kita lihat yang menyukai klepon ada berapa banyak. Klepon ternyata disukai 25 anak. Ya. Klepon disukai 25 anak. 25 anak. Kita lihat lagi, apa nama kue yang paling banyak sukai? Kue lapis tadi ya, kue lapis. Lapis. Apa nama kue yang paling sedikit disukai? Tadi yang paling sedikit saya ingat Pak Ali dodol ya. Dodol. Terlalu manis mungkin ya. Dodol, kue dodol. Dodol. Ya, jadi di sini kue dodol cuma disukai 5 anak kalau nggak salah ya. Nah, kue dodol cuma 5 anak ya. Kita lanjut ke sini. Berapa banyak perbedaan antara yang menyukai kue lapis dan kue undi-undi? Berarti perbedaan ini ya, ini nanti yang banyak dikurangi yang kecil. Berarti kue lapis dikurangi yang suka kue undi-undi. Undi ya, sama dengan kue lapis ada 50. Yang suka undi-undi, kita lihat berapa yang suka undi-undi. Yang suka undi-undi 40 ya, yang suka undi-undi 40. Berarti 50 dikurangi 40 10 berarti. Dikurangi 40 sama dengan 10 anak. Ya, apa saja yang dapat kamu simpulkan dari diagram tersebut ya? Kita lebih mudah mengetahui dan perbandingan ya. Kita ya lebih mudah melihat data jika disampaikan ya dalam bentuk diagram ya, terutama saat membandingkan ya. Jadi prakteknya seperti ini ya. Kalau kita mau bandingkan undi-undi dan kue lapis segini, undi-undi segini, nah, selisihnya kan ini, selisihnya ini. Jadi kita narik batasnya sini, selisihnya ini 10 orang, lebih mudah melihatnya ya. Nah, kita lihat di sini ya, berbagai jenis makanan tradisional merupakan kekayaan Indonesia. Rumah adat dan suku juga kekayaan Indonesia. Begitupun pakaian adat dan agama yang sangat beragam di Indonesia, lambang kekayaan dan kekuatan. Kita harus hidup rukun untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, berilah tanda centang untuk sikap menghargai perbedaan. Ya, berilah tanda centang untuk sikap menghargai perbedaan ya. Sikap menghargai teman yang tidak menyukai makanan tradisional. Ini adalah
sikap menghargai perbedaan, belajar dengan tekun. Wah, ini harus semuanya harus belajar dengan tekun ya. Bermain dengan semua teman tanpa membeda-bedakan suku, ini menghargai perbedaan. Selalu berpamitan kepada orang tua saat meninggalkan rumah. Nah, ini harus semuanya ya, nggak boleh beda. Harus pamit ya. Menjaga ketertiban saat melewati rumah ibadah agama lain, ini menjaga perbedaan ya. Jadi sikap ini harus ke semuanya ya, belajar dengan tekun dan selalu berpamitan kepada orang tua saat meninggalkan rumah, itu nggak boleh beda ya. Jadi kita harus mengingatkan kalau ada anak nggak berpamitan, atau kita harus mengingatkan kalau tidak belajar dengan tekun ya. Tapi kalau yang ini ya kita setuju ya, setuju. Carilah informasi tentang rumah dan pakaian adat Nusantara ya, gunting ya, dan tempelkan rumah dan pakaian adat yang berasal dari daerah yang sama. Tuliskan nama daerah sesuai dengan rumah dan pakaian adat tersebut ya. Rumah adat, pakaian adat, nama daerah. Nah, ini di sini ya. Di sini kalau Edo, nah ini yang paling mudah ya. Edo ini berasal dari Papua ya. Mirip Kalimantan, agak mirip Kalimantan ya. Sebentar, agak dikecilkan dikit ya. Jadi terlalu besar ini gambarnya. Jadi nanti agak dikecilkan sedikit. Pakaian adatnya Edo, agak dikecilkan dikit gini ya. Ini dari Papua. Nah, rumah dari Papua itu seperti ini. Ini adalah rumah Papua. Ya. Rumah Papua. Nah, ini adalah dari Papua. Nama daerah Papua ya. Papua. Ya. Kemudian yang mudah dikenali dulu ya. Kalimantan. Ini adalah rumah panggung Kalimantan atau rumah panjang ya. Kalimantan ini adat Kalimantan. Kalimantan ini rumah apa? Rumah panggung atau rumah panjang ya? Rumah panjang ya. Agak lupa saya istilahnya apa, rumah panjang. Di sini adalah atau kita browsing aja ya, rumah adat Kalimantan ya, daripada nanti salah ya. Rumah adat Kalimantan, rumah adat Kalimantan. Agak lupa Pak Ali namanya apa. Adat Lamin ya, rumah adat Lamin. Lamin berbentuk panjang panggung ya, berbentuk panggung Lamin. Ini dari nama daerah bukan nama rumahnya ya. Kalau nama daerahnya Kalimantan jelas ini. Ya Kalimantan. Kita lihat lagi di sini yang mudah dikenali dulu, Bali dulu, Bali. Nanti yang lain kita pikirkan. Bali. Karena tidak semuanya Pak Ali juga hafal. Bali. Kalau Bali ada nuansa-nuansa puranya seperti ini. Kalau itu Jogja ini ada joglurnya atau Jawa gitu aja ya. Ini adalah Bali. Ini mudah dikenali ini Bali. Kemudian ini Sunda ini. Kalau make ini apa? Ini Sunda. Rumahnya rumah Sunda ini sudah. Yang satu itu daerah Sumatera ini. Kalau dari anunya ya. Ini Sunda. Ini daerah Sunda. Terus yang ini ini
ini Sulawesi kalau nggak salah ini ya, Sulawesi ini, ya Sulawesi. Ya, kita lihat nanti rumah adat Sulawesi, bukan Sumatera ini, Sulawesi ini. Nah, Sulawesi. Nah, kita nanti akan lihat ya, browsing rumah adat seperti ini. Seingat Pak Ali ini Sulawesi. Sulawesi. Nah, kita lihat ya, rumah adat Sulawesi. Ya, Sulawesi. Sulawesi. Nah, rumah adat Sulawesi gitu aja ya. Nah, iya kan, Sulawesi. Ya, seperti ini kan bentuknya. Rumah adat Tambi, ya Tambi. Oke. Yang ini loh ya, yang ini. Ini Tambi. Oke. Kita lanjutkan ke sini. Adakah manfaat dari keragaman pakaian yang dimiliki Indonesia? Ada. Tuliskan pendapatmu tentang manfaat keragaman pakaian yang ada di Indonesia. Keragaman pakaian yang ada di Indonesia. Pakaian yang ada di Indonesia merupakan ya kekayaan budaya yang bernilai seni tinggi, ya bernilai seni dan ekonomis, ya ada nilai seni dan ekonomis yang tinggi, ya misalnya ya beragam batik ya bisa kita ekspor, beragam ya sarung tenun. Nah, sarung tenun ini dari daerah Makassar atau mana lupa saya. Ada sarung tenun mana ya? Yang terkenal itu yang jelas bukan Jawa. Ya, ada sarung tenun, terus kemudian banyak ya Bugis ya. Banyak sekali sarung tenun, misalnya batik ya, ada Bugis, Toraja. Nah, ini ada info dari tante di sebelah ini ya. Ada beragam sarung tenun, batik yang bisa kita ekspor, yang menjadi dan lain-lain ya, yang menjadi ya komoditi ekspor. Ekspor yang diminati di mancanegara. Ini dari kain saja masih belum lagu, musik. Waduh, Indonesia sangat kaya ya. Jadi ekspor kain-kain seperti ini, batik semakin meningkat dari tahun ke tahun. Ekspor batik semakin diminati ya. Banyak tokoh-tokoh dunia yang suka pakai batik, dan ini menjadi duta batik Indonesia. Ya, misalnya Presiden Amerika dulu Barack Obama ya sering pakai batik. Terus tokoh dari Afrika ya, itu siapa namanya saya lupa, itu juga suka batik. Ya. Siapa tokoh Afrika yang di penjara lama sekali? Lupa Pak Ali. Ya. Nah, itu suka pakai batik juga. Dan gitaris, kalau kalian pernah nonton gitarnya Paman Igor, YouTuber ini ya, cover gitar, itu sering sekali pakai batik juga. Ya, bagi penggemar cover gitar. Nah, itu merupakan duta batik ya. Jadi batik semakin diminati. Ya, Igor Penyakov kalau nggak salah namanya. Sekarang aku bisa ya sampaikan pendapatmu di depan teman-teman, menceritakan arti teks Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Ya, kita juga bisa menjelaskan contoh sikap yang sesuai dengan arti Bhinneka Tunggal Ika. Ya, menghormati teman dari suku lain, dari agama lain,
Bahkan orang teman-teman yang suka makanan yang nggak sama dengan kita harus kita hargai juga, itu bagian dari kebinekaan. Mengerti lampu lalu lintas ini harus ya. Kalau kita di jalan harus paham rambu-rambu lalu lintas. Paling tidak lampu merah, lampu hijau, lampu kuning paham. Belok kiri, belok kanan yang sering kita temui itu. Menceritakan pengalaman menaati rambu lalu lintas. Ya, jangan sampai lampu merah tetap jalan. Waduh, bahaya, bisa kecelakaan. Ya, membaca data pada diagram, ya. Bisa kan tadi ya, mengumpulkan data dengan membuat diagram besar-besaran data. Ini bisa dicoba di kelas ya. Membuat karya hiasan, bermain jala ikan, dan bermain galasin atau gobak sodor. Oke, untuk subtema 4 akan kita pelajari di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.